Jadi malam sebelumnya ketika ketemu dengan beliau ini, Pak Menteri ini, Profesor ini, yang membuat kita terkejut, dia mengatakan begini, oh saya membangun transportasi publik di Shenzhen ini, yang itu nantinya akan diduplikasi ke seluruh kota-kota di China. Itu belajarnya di Indonesia katanya. Nah, kalau fungsi kendali beda ya, fungsi pengawasan dengan fungsi kontrol dengan fungsi kendali. Ya, jadi makanya ada istilahnya kan command center, bukan monitoring center. Kalau command center itu bisa ngerubah traffic, bisa ganti orang, bisa ganti unit. Kalau supir bus mah, itu bus udah soak kayak gimana, udah remuk redam gak karuan, dia tetap nginjak gas. Tahu coba kalau yang di penerbangan, hujan rintik-rintik aja, kalau pilot nggak mau berangkat, nggak berangkat. Gitu. Itu kenapa? Karena di situ pilot merepresentasikan dirinya bukan sebagai bisnismen, tetapi sebagai bagian dari regulasi. Bagian dari kontrol. Bagian dari kontrol. Halo teman-teman penumpang, IDPEX kali ini kita mau ngobrol lagi di sesi acara obrolan tentang keselamatan transportasi. Kebetulan karena lagi ada isu nih, kecelakaan, lagi-lagi kecelakaan dan maut menewaskan lebih dari 10 orang. Terakhir kita dapat info 12 orang. Nah, kali ini ada narasumber dari teman saya dulu sebenarnya di asosiasi Warnet sama di asosiasi TI, tapi ternyata beliau ini pernah duduk sebagai Dewan Transportasi ya? Dewan Transportasi Kota Bekasi. Iya. Om Didin, sekarang kita mau ngobrol tentang gimana pengalamannya beliau, termasuk pengalamannya beliau jadi penumpang, karena kita sama-sama suka naik bis nih. Suka naik transportasi umum lah, nggak cuma bis ya Din ya. Nah, sekarang kita coba ngulas kira-kira apa nih, kecelakaan selalu ngulang-ngulang, kecelakaan selalu terjadi dan dengan penyebab yang sama. Isu umumnya rem blong, supir driver ngantuk, apalagi ya. Kayaknya lebih banyak itu sih. Nah, sekarang kita bicara gimana pengalamannya Om Didin. Kita coba ngobrol gimana ngulas apa yang bisa kita ada obrolan yang bisa lebih membuat gimana sih kita mesti ngeberesin ini atau enggak, gimana mungkin ada solusi buat pemerintah, masukan buat pemerintah atau buat stakeholder yang terlibat di dalamnya, karena kan kalau saya lihat transportasi darat ini kayaknya terlalu banyak stakeholder yang terlibat ya. Gitu. Monggo Om Didin, silakan. Ya, ini mulai dari mana ya? Repot juga. Jadi sektor publik itu kan di mana-mana itu kan tadi ya multi stakeholder. Iya. Jadi memang pendekatannya tidak boleh pendekatan itu parsial. Jadi kalau kita ngomong misalnya hari ini ada kejadian gitu ya, ada insiden. Maka kita hanya fokus pada insiden itu saja, nyari penyebabnya, siapa yang mau disalahin gitu kan. Itu dia. Nah, hanya sampai di situ. Nggak bisa seperti itu sebenarnya. Jadi, kita harus melihat setiap insiden itu adalah dampak akhir dari sebuah ekosistem yang tidak sehat. Gitu. Ya, jadi kalau kita mau menyelesaikan persoalan ini atau memperbaiki kondisinya, itu ya kita harus memberikan solusi terhadap seluruh ekosistemnya. Berarti semua stakeholder yang terkait kita ya terlibat gitu. Yang baik itu yang terlibat maupun nggak terlibat dalam insiden yang belakangan terjadi gitu. Ya. Jadi yang harus diperbaiki itu dari hulu ke hilir dan merupakan satu ekosistem. Yang mana di dalam ekosistem tersebut yang paling menentukan itu adalah kemauan dari otoritas ya, kemauan dari
pemerintahnya. Pemerintah berarti ya. Ya, itu berarti kalau begitu apa yang harus dimulai? Yang harus dimulai ya tentu mulai dari penertiban peraturan perundangan ya. Peraturan perundangannya yang sudah ketinggalan zaman harus diupdate. Peraturan perundangannya juga tidak boleh hanya bicara tentang case by case, tetapi juga harus menyeluruh ya. Jadi harus holistik, mulai dari proses perizinan, ya, pengawasan, pengendalian, ya, sampai kemudian penindakan kalau terjadi insiden, ya, itu semuanya harus diintegrasikan menjadi sebuah ekosistem yang saling terkait dan saling mendukung gitu. Ya, jadi kita lanjut ya. Jadi itu dulu yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi pemerintah harus memiliki kemauan untuk melakukan perbaikan itu secara menyeluruh, tidak case by case, tidak by project gitu ya. Jadi kalau project itu kan hanya short term. Jadi pemerintah pada dasarnya harus punya visi. Mau kemana sih? Mau gimana? Gitu ya. Jadi contohnya di negara-negara yang lain misalkan gitu ya. Saya punya cerita yang menarik tentang transportasi publik di Cina ya. Yang jadi ketika itu saya ada perjalanan dinas ke Shenzhen ya, di China ya. Nah, di Shenzhen di China. Di sana itu ketemu dengan berbagai macam instansi gitu ya dan pejabatnya. Salah satunya adalah Wakil Menteri Transportasi Cina. Oh, di Cina ada wakil menteri ya? Ya, pada waktu itu ada wakil menteri. Entah pokoknya dalam terjemahannya itu jabatannya adalah wakil menteri. Entah itu asisten atau apa saya nggak tahu ya. Tapi dia terjemahannya itu wakil menteri gitu. Terjemahannya dia mewakili otoritas ya? Iya, wakil menteri transportasi. Beliau ini seorang profesor. Dan beliau mengatakan, waktu Shenzhen ini dibangun, ya beberapa tahun sebelum penyerahan Hong Kong, karena Shenzhen itu dibangun sebagai kota mandiri, sebagai buffer atau pendukung Hong Kong ketika Hong Kong itu kembali ke Cina. Ya, jadi ini kota ini memang dibangun oleh Deng Xiaoping untuk mensupport Hong Kong, ya, jadi menjadi buffernya. Karena memang Shenzhen menjadi pintu masuk dari Hong Kong, ya, bordernya. Nah, sebagai sebuah kota baru yang dibangun dari nol, salah satu yang didesain dari sejak awal itu transportasi. Jadi, sistem transportasi publik di sana itu terintegrasi dengan pengembangan perkotaan. Jadi, transportasinya itu ngikutin perkembangan. Sebagai contoh, misalkan pada saat saya datang ke sana, itu baru saja selesai proyek pembangunan MRT. Oh, MRT. Ya, pembangunan kereta bawah tanah. Nah, itu baru jadi. Karena memang kotanya baru berkembang. Ya, kotanya baru berkembang. Sehingga barulah kemudian MRT itu diselenggarakan. Nah, yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya adalah transportasi publiknya, tulang punggungnya adalah bus. Ya. Busnya nggak bagus-bagus amat. Rapid berarti ya, rapid trans ya. Karena besoknya setelah pertemuan itu saya nyoba keliling kota naik bus itu. Jadi naik bus itu, busnya bus biasa. Ya, jadi nggak ada AC-nya gitu ya. Tetapi semua orang duduk tertib. Ya, pintu tertutup ya, meskipun jendela boleh dibuka karena kan panas. Ya. Gitu, tapi berhenti di halte. Kenapa berhenti di pinggir jalan? Enggak ada yang jalan kali ya? Enggak gitu. Nah, saya surprise banget gitu dengan citra stereotip Cina yang ada dalam pikiran saya pada waktu itu. Orang Cina itu jorok gitu ya. Terus kemudian seenaknya sendiri naik sepeda ke sana kemari gitu kan. Nah, itu pikiran itu nggak terjadi di Shenzhen. Ternyata nggak ada. Ya, jadi malam sebelumnya ketika ketemu dengan beliau ini, Pak Menteri ini, Profesor ini, yang membuat kita terkejut, dia mengatakan begini, saya membangun transportasi publik di Shenzhen ini, yang itu nantinya akan diduplikasi ke seluruh kota-kota di China. Itu belajarnya di Indonesia katanya. Studinya di Indonesia katanya. Kemana Transjakarta? Lah, enggak, dia studinya itu kan udah tahun berapa ya? Kira-kira studi 15 tahun yang lalu ya. Studi masalah saya ketemu kali ya? ketemu beliau itu 15 tahun yang lalu.
Nah, ketika itu dia bilang bahwa dulu saya studi tentang transportasi ini di Indonesia, terutama di kota-kota besar, Jakarta. Dia sebut kalau nggak salah ingat saya yang jelas Jakarta, kemudian Medan, kemudian mungkin Surabaya atau mana gitu ya. Pokoknya dia menyebut beberapa kota besar. Nah, wah kita agak bangga dong. Waduh, berarti beliau ini belajarnya Indonesia. Terus kok ya iseng gitu teman-teman nanya, terus yang dipelajari apanya? Gitu di Indonesia. Karena dia bilangnya saya mempelajari itu sekitar tahun 80-an, 90-an. Berarti kan kita belum maju-maju banget pada tahun itu ya. Iya. Ya masih belum ada baru gitu. Belum ada Transjakarta ya? Iya, belum ada. Nah, terus yang dipelajari apanya dong? Dia bilang kegagalannya katanya. Failure-nya kita dipelajari lain. Kegagalan transportasi publik. Jadi dia sebenarnya belajarnya ada dua, Indonesia dan India. Berarti dia melihat bahwa itu fail. Dan jangan sampai di negara dia jadi kayak gitu. Jadi yang dipelajari dia itu ada dua sebenarnya, adalah pola komuter. Pola komuter masyarakat urban. Terus kemudian yang kedua itu behavior, culture-nya. Kultur transportasi. Kultur transportasinya. Nah, dua ini. Ya ini dia anggap dua-duanya fail. Sehingga dia mengatakan kunci keberhasilan Tiongkok kalau mau mengembangkan transportasi publik yang benar harus memperbaiki dua ini. Karena karakternya sama persis orang Indonesia dengan China. Pada saat itu? Pada saat itu. Sekarang? Pada saat itu. Jadi ketika dia membangun transportasi di Shenzhen itu, dia sangat memperhatikan dua kultur ini. Sehingga desain kota Shenzhen itu desainnya ada super cluster. Disesuaikan dengan kulturnya di situ ya? Iya, jadi karena kultur masyarakat China itu sama dengan kita, komunal. Kita itu cenderung kalau beraktivitas itu ada di lingkungan yang terbatas gitu, lingkungan yang itu aja gitu. Iya. Ngumpulnya itu karena komunal. Lo lagi lah gitu. Iya, sehingga kalau pola komuternya nggak mengikuti kultur ini, ya pasti akan hancur lebur transportasinya. Karena itu tadi orang yang harusnya kerjanya orang Bekasi yang harusnya kerjanya di sekitar Bekasi, kerjanya di Tangerang. Itu yang jadi persoalan gitu. Iya. Nah, sehingga yang dibangun di Shenzhen itu seperti itu. Kotanya merupakan super cluster. Sehingga orang itu nggak perlu pergi kemana-mana. Untuk kerja? Nggak terlalu jauh? Gitu. Ya, untuk kerja, untuk sekolah, ke pasar, apa itu ada dalam satu super cluster. Oke. Gitu. Dia tinggal juga di situ. Jadi super cluster itu kota kecil. Gitu. Mungkin seukuran kelurahan lah gitu ya. Ya. Atau kelurahan. BSD gitulah. Ya, atau bahkan seukuran kecamatan. Tapi itu bisa diciptakan transportasi yang proper, yang proper gitu ya, tidak menimbulkan keruwetan. Ya. Dan karena semua ada di situ, minim terjadi lintas. Jadi kalau kita jalan raya di Shenzhen itu gede, ya, didesain untuk menampung sampai proyeksinya dia 50 tahun ke depan pada waktu dibangun itu. Tapi karena nggak ada pergerakan antar klaster tadi, jalannya sepi. Oh iya. Gitu loh. Jadi karena orang ya ada di klasternya, yang sibuk di setiap klaster itu, di setiap super klaster itu sibuk. Iya. Nah, dia nggak ngelompat ke klaster lain ya. Betul. Itu sebabnya kenapa kemudian dia bisa membuat transportasi publik antar klaster yang keliling kota itu menjadi sangat nyaman dan aman. Dan tidak banyak, kan gini, prinsip transportasi publik seluruh dunia itu sama, harus disubsidi oleh pemerintah. Kalau nggak disubsidi sama pemerintah pasti nggak berhasil. Ya. Kalau diserahkan pada mekanisme ekonomi pasar nggak mungkin bisa berhasil. Karena udah pasti tekor. Karena yang dilayani ini publik. Dan publik itu kan gradasinya macam-macam, mulai dari yang jelas orang yang paling kaya nggak bakalan naik transportasi publik. Ya. Gitu kan. Nah, sementara orang yang paling kaya ini kalau dalam konsep ekonomi pasar, ya ini yang mensubsidi gitu kan. Ya. Nah, oleh karena itu karena mereka nggak ikut transportasi publik, cuma menengah ke bawah aja, maka yang mensubsidi harus pemerintah. Nah, gitu teorinya begitu sih. Nah, itu yang dilakukan oleh Shenzhen. Ya, jadi kotanya mensubsidi transportasi publik. Jadi sejak awal transportasi publik itu ada di Shenzhen, bus itu tadi terutama,
itu krunya semua dibayar pemerintah, Gaji pemerintah. digaji pemerintah. Ya, dari awak busnya, bengkelnya, ya, pengurus perusahaannya itu semuanya digaji oleh pemerintah, gitu ya. Ya sebenarnya kan sama pada saat itu juga kan PPD Ah. gaji kan pemerintah juga. Betul. Tetapi kan digajinya tuh berdasarkan anggaran pemerintah, bukan berdasarkan kebutuhan operasional real, gitu kan. Jadi anggarannya cuma segini. Ya akhirnya ya nggak bisa lah kayak begitu kan. Karena kan itu pertumbuhan ya. Karena itu kan pertumbuhan gitu. Jadi harus mengikuti skema yang benar gitu ya. Nah itu yang terjadi di Sansan. Kan berarti sebenarnya teknologinya nggak canggih-canggih amat. Jadi halte itu cuma tiang begini. Cuman sign doang. Ya, cuma tiang dengan sign mau ke arah mana dan ini bus nomor berapa dan di situ cuma ada informasi tentang bus ini jalurnya kemana. Cuma itu aja. Tapi dengan adanya halte ini dan sopir bus yang digaji, bus nggak akan berhenti sembarangan. Walaupun di stop. Ya, meskipun di stop nggak akan berhenti dia. Gitu, karena begitu dia berhenti sembarangan kena penalti, udah langsung bisa dipecat. Oh Gitu. iya. Oke. Jadi nggak ada. Jadi akhirnya apa? Ngamen nggak ada. Kan kemarin bus Prima Jasa digebukin ya. tukang ngamen ya. Oh, Ini nggak bakalan terjadi lagi. Ya ngemis nggak mungkin. Preman minta-minta nggak ada lagi. Copet apalagi. Mau digebukin apa? Kalau karena itu berhentinya cuma di halte. Ya. Gitu. Kalau dia nyopetnya nggak persis di halte nggak bisa lari. Nggak bisa kabur. Digebukin di bis. Mungkin dia habis gitu. Jadi seketika bis itu menjadi nyaman dan pasti tidak crowded, tidak over capacity. Ya, karena udah tertib, udah kalau udah penuh nggak kebagian, next bus 10 menit kemudian pasti datang. Ya. Berarti headway-nya juga udah teratur ya. Udah teratur. Gitu. Dan karena sudah diatur super cluster segala macam itu tadi, jadi jalanannya sepi, akhirnya nggak ada kemacetan. Karena nggak ada kemacetan, nggak ada jalur bus itu diserobot, meskipun nggak pakai separator busway seperti di Jakarta, itu kagak ada yang ngerobot, cuman hanya ada garis gini aja, ini garis jalur bus, udah nggak ada. Berarti potensi on time-nya tinggi kan? On time-nya tinggi. Jadi headway-nya 10 menit, benar-benar 10 menit. Headway-nya 10 menit, gitu. Ya ada loss berapa menit, gitu ya. Tapi pokoknya ada kepastian bagi penumpang bahwa jalur itu pasti. Bahkan sampai ke layanan malam hari. Jadi, oh iya. Kalau di sini Almari ya? Iya, kalau layanan malam hari itu kan ada petugas keamanannya, ya gitu. Terus ada prioritas untuk misalkan ibu-ibu, ya. Ini dan tidak berhenti di semua halte, gitu. Oh iya. Ya tidak berhenti di semua halte. Kemudian ada CCTV sekarang. Yang menarik itu apa coba? Ada CCTV khusus. CCTV itu nggak menghadap ke penumpang. CCTV-nya itu menghadap ke baskom yang ada di depannya supir. Jadi ini supir gitu ya. Oh, ada baskom. Yang diisi air itu ya? Baskom diisi. CCTV-nya lihat isi baskomnya. Kalau air tumpah, kena penalti itu supir. Itu 15 tahun yang lalu. CCTV masih mahal. Pernah dengar cerita itu sih sebenarnya. Pernah dengar cerita itu. Beneran gua ngeliat. Beneran gua ngeliat. Gitu. Baskom air beneran? Iya, baskom air. Berarti cerita itu enggak ini ya? Gua kira itu cuma ininya media doang sih. Enggak, gua ngeliat sendiri. Apa sih ini barang? Gitu. Gua baca itu setelah perjalanan itu baru ada berita itu. Gua baru, oh ya, gua pernah lihat. Gitu loh. Jadi gua ngeliat itu bukan karena gua baca berita, enggak. Gua ngeliat apa sih? Karena gua jalan itu tadi kan sama temen gua keliling Sansan, naik MRT juga. Iya. Tuh, apa sih ini? Oh ternyata ada CCTV-nya. Gua longok isinya apa? Isinya baskom. Isinya air. Apa ya? Pada waktu itu gua nggak ngerti. Nah begitu sampai di stasiun terakhir yang di ujung di perbatasan penyeberangan ke Hong Kong, itu gua nanya-nanya sama petugas informasi di situ karena dia yang satu-satunya bisa bahasa Inggris. Salah di Cina. Ya, gue nanyain sopirnya percuma kagak ngerti. Yang ini informasi di situ di penyeberangan itu sebelum masuk imigrasi gue tanya, itu kok bus itu ada? Oh iya Pak, jadi dia jelasin itu memang itu untuk ngejaga kedisiplinan dari si driver.
Jadi supaya dia Berarti tidak kalau- ugal-ugalan. Berarti kalau tumpah berarti ada masalah. Betul, kalau tumpah ada masalah dan itu akan di cross check. Jadi misalkan ada orang nyebrang sembarangan. Nah, itu dikoreksi. Jadi ini contohnya, orang nyebrang sembarangan. Kan bukan salah bus dong. Bukan. Dia ngerem mendadak. Kalau di ekosistem transportasi kita gimana kejadian itu? Paling yang ditegur si supirnya. Supirnya. Iya. Iya kan? Heeh. Paling ditegur supirnya atau ya udah cuman begitu aja. Cuma dilaporkan dong. Kalau di Shenzhen enggak, dicari itu nenek-nenek yang nyebrang siapa? Oh iya, dia banyak CCTV sih. Ya, itu dicari. Kenapa itu nenek-nenek nyebrang? Sembarangan. Sembarangan. Gitu. Jadi dikejar. Jadi bukan nyalain sopir. Iya. Karena Ya. sopirnya udah tertib kan. Sopirnya udah tertib. Saya jalan di jalur saya. Dengan kecepatan ini. Sesuai. Bukti kecepatannya apa? Saya nggak ugal-ugalan. Nih, baskom saya utuh nih. Tumpah gara-gara gue kendaraan mendadak karena ada nenek-nenek lewat kan Iya. gitu. Nah, nenek-nenek lewat ini udah pasti nggak di penyeberangan kan? Iya. Kalau mengakibatkan bis berhenti kayak gitu. Iya. Nah, dikejar tuh nenek-nenek. Siapa? Gitu. Ditertibkan. Yang ditertibkan nenek-neneknya. Gitu. Kalau yang salah kotanya nggak ngasih tempat untuk nyebrang di mana secara kultural masyarakat di situ nyebrangnya memang di situ. Pemerintah kotanya harus bikin penyeberangan di situ. Iya. Gitu ya. Jadi ini ilustrasi ini untuk menggambarkan sebegitu seriusnya pemerintah China itu dalam membangun ekosistem transportasi. Jadi nggak cuma busnya doang, Iya. nggak cuma supirnya doang, nggak cuma apa namanya dinas yang Yang terkaitnya. yang terkait gitu atau yang urusan KIR. Bukan cuma itu aja. Iya. Jadi semua gitu. Sebelum dia mengeluarkan lisensi, ya sebelum dia mengeluarkan izin bagi perusahaan transportasi untuk masuk ke dalam sektor transportasi publik, itu karena mereka mendapatkan subsidi dari negara, itu perusahaan di audit dulu, gitu. Jadi sama seperti bankir, gitu ya. Orangnya ini punya track record. Iya. Iya. Ya, track recordnya itu tercatat. Kalau dia pernah bekerja di industri transportasi terus kena blacklist, nggak boleh dia dapat lisensi. Sama seperti bankir udah pernah di blacklist, seumur hidup dia nggak bisa jadi bankir. Oh iya. Bener nggak? Heeh. Sama juga begitu. Jadi nggak sembarangan orang, udah bikin perusahaan transportasi. Punya duit bikin perusahaan bis. Anaknya siapa itu Iya. bikin, padahal banyak kejadian, nggak bisa kayak gitu. Iya, iya, iya. Gitu, ada historical yang kalau dia nggak dianggap nggak kompeten, nggak punya kredibilitas di industri itu, yuk goodbye. Gitu. Jadi kuncinya sekali lagi pemerintahnya, karena kan dimanapun transportasi publik ya, sektor transportasi publik atau sektor publik apapun itu highly regulated. Artinya industri itu tidak akan terbentuk kalau nggak mendapatkan izin dari pemerintah. Ya. Gitu. Ya, yang highly regulated itu kan pasti ada izinnya. Nggak bakalan bisa jalan kalau nggak dapat izin. Ya, jadi izin ini kayak surat dari Tuhan gitu. Gitu. Jadi oleh karena itu yang jadi Tuhan harus benar-benar serius menjalankan perannya. Jadi pemerintah, regulatornya ini selaku otoritas itu harus betul-betul disiplin gitu. Strict Gitu. berarti. Strict banget gitu. Nggak boleh. Jadi sekali orang itu melakukan kesalahan, wah, tamat udah selesai gitu. Dan di dalam menyusun regulasinya tidak boleh ada celah. Ya. Sebagai contohnya misalkan dalam aturan transportasi kita, ini banyak kejadian lagi-lagi remblong. Semua pertanyaannya kalau remblong itu gimana tanggung jawab bengkel? Gimana tanggung jawabnya KIR? Kan kalau di aturan kita sekarang, mulai dari undang-undang sampai peraturan menteri, nggak ada yang memberikan sanksi kepada bengkel, KIR, perusahaan, nggak ada. Ya, akhirnya kan Jadinya polisi ya Nyalain. yang nyalain, iya. nyalain kalau nggak rem, ya sopir, Iya. gitu. Bahkan pemilik kendaraan juga jarang kena. Iya. Tadi kan saya contohkan di sektor publik yang lain, kita contohkan beberapa negara, misalkan China, Jepang, Korea. Ini urusan lain ya, urusan orang beli rokok
dan minuman beralkohol. Itu kan di sana legal. Oh iya. Oke. Itu kan barangnya legal. Tapi terbatas kan? Ada 3, rokok, minuman keras, sama lotre. Oh, lotre. Iya. Loto ya. Boleh di sana. Gitu. Tapi harus memperhatikan batas umur. Itu semua. Nah, si supermarketnya, minimarketnya, itu harus ngecek betul. Gitu, harus ngecek betul. Benar-benar verifikasi. Verifikasi. Nyerahin KTP. Nyerahin KTP, ya kan? Dicek KTP-nya. Dicocokin sama wajahnya. Beneran nggak orangnya? Nah, ini bedanya. Kalau untuk produk yang highly regulated seperti itu, ya, maka si penjual ini tidak memposisikan diri sebagai penjual yang melariskan barang dagangannya. Tetapi dia harus memposisikan dirinya sebagai alat pengendali. Kontrol. Alat kontrol. Jadi dia punya hak menolak. Nih, KTP-nya nggak sama kayak tampang lu, kayaknya lu masih anak-anak. Enggak, saya nggak mau jual sama kamu. Curiga nih KTP-nya palsu gitu. Jadi dia berhak menolak. Nah gitu. Tapi kalau dia nggak melaksanakan fungsinya itu tadi, pokoknya soal jual aja. Yang penting ada KTP-nya. Udah saya catat KTP-nya. Perkara orangnya bukan yang sebenarnya, gua nggak urusan. Nggak bisa. Kalau di sana itu yang ngejual langsung dikasih sanksi. Nggak tahu gimana ceritanya, palsu atau nggak palsu, penipuan atau bukan penipuan. Pokoknya lu ngejual pada orang yang tidak berhak, langsung dikasih sanksi. Di ban tokonya tutup 3 bulan, harus bayar denda. Nah, sekarang kita terapkan. Kalau di sini kan bisa aja orang gue ditipu nih mau yang Nggak ada alasan. dia pakai KTP palsu. Nggak ada alasan. Nah, seharusnya untuk semua bidang yang highly regulated, sektor yang highly regulated, sektor publik yang highly regulated seperti itu, harus diterapkan model kayak gitu. disiplin yang kayak seperti itu. Jadi misalnya nih, ada kejadian, remblong lagi, KNKT-nya bilang, iya nih memang remnya busuk, gitu kan. Itu kena semua. Bengkelnya, perusahaannya, yang ngekir harus kena. Harus tanggung jawab. Harus diberi sanksi. Gitu. Itu baru namanya ekosistem. Pokoknya yang terkait sama itu kena semua. Iya. Gimana? Karena itu kan teknis ya. Gimana menjamin supaya tidak terulang? Iya. Cara menjaminnya seperti itu. Berarti sekarang kayak apa namanya? Yang akhir itu belum dalam regulasi nggak ada tuh. Nggak ada. Coba cari regulasi manapun. Nggak ada sanksinya. Berarti aman-aman aja deh. Aman-aman aja. Makanya ya udah deh. Udah waktunya akhir ya. Ntar gua kirim surat akhirnya. Lu transfer aja gitu. Terus dia dipilok sendiri. Kejadian nggak kayak gitu? Itu ada kayak gitu. Ya di mana-mana mah itu. Bukan sekarang jauh lebih tertib sekarang ya? Loh, usaha untuk dinas terkait menertibkan anggotanya itu terjadi di mana-mana. Iya. Itu harus kita apresiasi. Iya. Tapi masalahnya ekosistemnya nggak mendukung. Oh. Ya itu tadi, nggak ada aturan yang menindak yang oknum ya. Iya. Oknum nggak ditindak. Ada jual beli. Jangankan cuman apa kir, trayek aja diperjual belikan. Oh iya. Makanya ada satu trayek apa isinya angkotnya banyak banget gitu kan? Kok bisa? Ya karena banyak angkot yang bodong. Ya. Nah, padahal sekarang kayak trayek itu kan sekarang ngikatnya ke plat nomor kan? Nah, kan yang seperti yang kau tahu teman-teman di pengusaha-pengusaha bis ini lagi ngusulin kalau trayek itu nggak terikat sama plat nomor. Jadi bis tuh bisa diganti-ganti. Misalnya bis ini bermasalah di jalur ini, nah dia bisa gampang tuh take over pakai unit yang lain gitu. Sedangkan sekarang kan trayek itu terikat sama plat nomor, tapi secara fakta itu kan udah nggak terjadi lah gitu. Yang bis ini harusnya ke Semarang tiba-tiba jadi ke Surabaya gitu. 2017 ketika saya di Dewan Transportasi Kota Bekasi, itu kita membuat satu studi tentang bagaimana pengendalian dan pengawasan transportasi umum ya, di Kota Bekasi. Salah satu yang kita usulkan itu pertama melakukan tadi pemetaan kultur transportasinya ya. Jadi pola komuter masyarakat Bekasi itu seperti apa ya untuk menentukan nanti
jenis moda transportasinya yang tepat apa, Ya. berapa banyaknya, dan gitu-gitu ya. Kapasitas segala macam ya. Kapasitasnya, capacity planning, dan Nah. titik-titik pemberhentian tadi di mana. Kan itu dari jam ke jam tuh bergeser tuh titik Ya. kerumunan itu kan bergeser Ya. ya. Kita usulkan itu. Kemudian yang kedua, teknologi untuk pengawasan dan pengendalian. Kalau cuma menempatkan petugas di sub di perempatan sambil ngolek retribusi, itu nggak bakalan efektif. Gitu. Karena si petugas di subnya targetnya jadi apa? Targetnya kolek gitu, nggak mengawasi. Iya. Padahal kolek itu kan tambahan, Ya. tugas tambahan, tugas utamanya ngawasi, gitu kan? Ngawasi ini angkotnya layak nggak layak, Ya. kirnya mati apa kagak gitu, izin trayeknya masih hidup atau enggak kan? Ini ya harusnya yang dicek kan itu. Ini enggak. Nih sini angpau sama retribusi. Berarti selama dia ngolek, dia nggak bodo amat itu mobilnya kayak gimana. Boro-boro ngecek. Orang itu pada ngantri cuman ngasih tip doang ke dia. Gitu kan. Jadi nggak efektif. Akhirnya apa? Cisnya itu habis ya. Ah, Dia bawa berapa bal gitu. Habis aja sehari. habis aja. Gitu. Makanya kan ada terminal bayangan supaya nggak nyampe ke petugas itu sebelum sampai di Terminal beneran. terminal puter dia. Oh, nggak masuk. Nggak masuk gitu kan. Ya gitulah banyak penyimpangannya. Nah, akhirnya apa solusinya yang kita tawarkan? Teknologi. Jadi salah satu yang kita jadikan referensi itu adalah studi yang dilakukan di Korea pada waktu Olimpiade. Jadi event Olimpiade di Korea, saya lupa Olimpiade apa gitu, Olimpiade atau Piala Dunia lupa. Jadi itu menjadi kesempatan bagi kota Seoul itu untuk mereformasi sistem transportasinya dengan menggunakan teknologi. Dan ketika itu sudah terwujud, itu dia bikin galeri gitu ya di Technopark di Seoul itu, dia showcase keberhasilan itu untuk ditiru di seluruh dunia. Dan salah satu yang meniru adalah China, ya, meniru itu ya. Ya. Jadi Korea belajarnya dari mana? Dari Jepang. Oh, dari Jepang. Belajarnya dari Jepang ya. Tapi kemudian disupport oleh raksasa teknologi di Korea. untuk membangun itu. Jadi apa basis teknologi? Basis teknologinya telemetri, ya, sensor, ya, GPS, CCTV. Ini ditempatkan baik itu di busnya maupun di seluruh jalur dan area kepadatan itu. Jadi sensor itu ada macam-macam sensornya. Satu sensor kepadatan crowd. Ya. Jadi ketika stadion bubar, penonton keluar, dia udah ngecek tuh crowd-nya bertambah berapa persen. Ya. Sehingga dengan nambah unit. ya, tambah unit. Nah, dan yang ditambah apa? Bus kah? MRT kah? Ya. Apakah? Bis gandeng yang kapasitasnya Termasuk gede. bahkan taksi. Oh iya. Ya, taksi. Itu jadi taksi itu di standby-kan untuk ngangkut yang nggak terangkut Iya. oleh transportasi publik. Gitu. Nah, dari situ mereka bisa bikin simulasi kepadatan seperti apapun di Seoul itu bisa cair hanya dalam hitungan menit. Berarti dari sisi kapasitasnya pun berarti efektif kan? Nah, Jadi terbukti kok. karena kadang-kadang bis ini kosong, Ah, bis ini penuh, ah, gitu kan? Tapi dengan metode gitu harusnya ah. bis ini akan sesuai dengan Betul. kapasitasnya kan? Dan tidak ada itu tadi angkot bodong nggak ada lagi. Gitu. Karena kan setiap bis teridentifikasi, setiap bis ada ID-nya. Iya. Kemudian teridentifikasi sekarang lagi ada di mana, Iya. berjalan ke mana, Iya. ikut trayek apa, ya kan? Bisa jadi di tengah jalan dia trayeknya diubah, bisa Iya, di switching. di switching. Switching road. Karena Berarti ada kebutuhan gitu. Ya. trayek nggak mengikat ke bisnya ya? Enggak, trayek itu mengikat di command center. Oh, di command centernya. Ya, bis itu hanya operator, dia Iya. suruh kemana dia jalan kemana, Iya. gitu. Rutenya dia bisa langsung ganti, Iya. gitu. Switch. Nah, bisa nge-switch gitu ya. Misalkan nih dia baru di tengah, penumpang dia kosong, Iya. suruh putar balik, Switch balik ke balik itu. lagi. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi dia bisa sangat efisien di dalam mengatur traffic itu. Sehingga karena di setiap titik kontrol, seperti misalkan perlambatan lampu merah, itu dicek bis ini cocok kan dengan di command center. Tiba-tiba di belakangnya ada bis anonim. Siapa nih? Langsung tuh polisi yang lain
bus berhentiin siapa lo, gitu. Gitu ya. Loh ini bukan dongeng loh ini. Iya tahu. Gue juga tahu waktu lagi di Jepang sih. Hah? Ya gue gue merhatiin juga waktu di Jepang juga kayak gitu kayaknya. Jadi nggak bisa yang ini apa angkot yang nyablon sendiri itu nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi hari ini dia lane A gitu, besoknya jadi lane B gitu, nggak bisa. Iya. Gitu. Ya karena setiap alat transportasinya itu ada ID-nya. Kalau di sini kan rata-rata karena operatornya adalah dari swasta, gitu kan. Ya mereka kan trayek itu kan terikat kan. Ya. Ya jadi ketika misalnya Senayan bubaran rame nih, sedangkan ada trayek yang dekat Senayan ini kosong, lah kan dia nggak bisa ngambil ke situ, karena trayeknya dia mengikat di situ. Mengikat ya. Sebenarnya kalau misalnya trayeknya itu kayak metode tadi yang megang comment center, kan bisa aja dia dialihin ke situ. Satu sisi itu, yang kedua, ya tiap trayek kan mereka carinya itu kan, karena kan dia basis profitnya adalah dari Jadi penumpang. Jadi yang kalau kita ngelihat comment center yang ada di Indonesia dimanapun, termasuk yang punya KI, yang punyanya DKI, ya. Yang dianggap paling maju kan TMC nih. TMC ya. Ya. DKI yang punya DKI ada ya? DKI ada. Gue taunya yang KI. Ya. Gue taunya yang KI. Itu kan punya gitu ya. Itu fungsinya cuma apa? Cuma pengawasan doang, monitoring doang. Tidak ada fungsi kontrol. Oh iya. Tidak ada fungsi kendali tadi. Nah, kalau fungsi kendali beda ya, fungsi pengawasan dengan fungsi kontrol dengan fungsi kendali. Ya. Jadi makanya ada istilahnya kan comment center, bukan monitoring center. Ya. Kalau comment center itu bisa ngerubah traffic, bisa ganti orang, bisa ganti unit, gitu. Gue inget. Jadi ID base ini, ini sih dia sudah bekerja berapa jam, ya. Sejak dari inspeksi terakhir dia sudah lewat, misalkan nih aturannya setiap kendaraan itu maksimum operasi berapa jam. Kita ada nggak begitu? Let's say 8 jam deh gitu. Yang lebih lah, biasanya nggak 8 jam sih, lebih. Biasanya antara sekitar 16 sampai 18 jam rata-rata. Sehari. Ya. Tinggi juga ya? Tinggi, ya harus. Makanya itu harus fit. Karena dia punya target operation hours-nya segitu. Iya, segitu gede. Kalau kita fitnya nggak diukur dengan target berapa harus operation hours-nya. Operation hours-nya hanya Tuhan yang tahu. Dari bus itu udah bolak-balik Jakarta, Surabaya udah 10 kali belum istirahat itu bus. Oh iya, itu ada. Nah gitu loh. Ada itu ada. Ya kan? Maximum operating hours itu dihitung. Ya, dan jadi bus itu udah bekerja selama berapa jam. Kemudian yang lagi nyupirin siapa, data supirnya lengkap, nomor telepon pribadinya berapa, WA-nya berapa, channel komunikasi radionya di situ berapa. Jadi kalau ada apa-apa tinggal langsung kontak ya. Betul, gitu. Bahkan untuk beberapa sistem transportasi ada emergency control, gitu, ada emergency control, gitu. Seperti misalkan ini supirnya mendadak gila gitu ya, kita di remote dimatiin, bisnya langsung mati, nggak bisa jalan, gitu. Nah, ini contohnya, atau ada yang bajak gitu ya, nah itu. Oh iya, pembajakan. Iya. Nah. Ya, ini bukan dongeng, bukan film. Ini beneran, karena ngelihat gitu ya. Jadi itu studi itu tadi reportnya, terus kita datang ke sana, ada showcase-nya di Technoparknya Seoul itu tentang transportasi publik itu. Dijelasin ya? Bukan hanya dijelasin, jadi di situ ada mini simulasinya gitu. Sama ketika saya kejaga sistem kontrol ya, sistem kontrol atau smart city itu ada. Jadi ada, bukan maksudnya bukan video
video CGI gitu, bukan. Tapi ada maket yang itu miniatur Ah, dari sistem kontrol itu. Jadi Layout. beneran. Jadi kalau lampu traffic light ya lampu traffic lightnya nyala beneran dan ada sistem kontrolnya beneran. Jadi kalau ini di sini di komen untuk mati dia. Gitu. Jadi benar-benar sistem kontrolnya itu. Ya, kalau traffic light juga kan di sana kan bisa kontrol ya. Betul. Jadi ini bisa nih karena lagi Padat, pada jam, iring-iringan. jam. Ya udah sepanjang jalan itu hijau terus tuh. Ya, diijoin sama dia. Hijau terus. Hijaunya dilamain. Ya, terus traffic yang lain dialihkan. Di stop kemana. dulu gitu. Bukan hanya di stop, dialihkan kemana gitu. Iya, iya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi, Kalau di sini masih manual ya? nah Di sini masih manual nggak sih? ada seperti itu tapi manual. Ya, jadi pakai radio dengan polisi gitu Berarti ya. masih ada yang orang ke traffic light-nya Ya, untuk ngatur timingnya itu. polisi biasanya. Polisi sama DLAJ itu disuruh, oh ini penyekatan di situ nanti pengalian, tapi mereka sudah punya desain pengalian arusnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, kalau di sana itu sudah dilakukan secara otomatis yang di Korea itu. Comment center itu. Command center itu tak bilang deploy begini, set, udah langsung Iya, iya. gitu. Jadi alternatif route itu juga sudah disimulasikan dalam komputer. Jadi ada di dalam command center itu ada engineer, ya, ada simulator. Jadi simulator ini dia punya sistem cerdas yang mensimulasikan traffic, mensimulasikan kerumunan orang. Jadi kalau tiba-tiba mendarat di sini ada demo, oh itu dia udah bisa langsung alternatif contingency plan-nya apa aja, udah ada. Cepat langsung mati ya. Iya, dan nah, maka dari itu Instan. bukan cepat sebenarnya, tapi sejak awal itu sudah disiapkan, Ya. sudah Dan diskenariokan, mitigasi. dan semuanya sudah SOP. Jadi misalkan nih ada gangguan listrik MRT down, Ya. mesti dialihkan ke transportasi apa? Ini udah siap, Iya, iya. gitu. Tinggal execute gitu. Semua skenario itu sudah ada Sudah di dalam dipikir. sistem, termasuk misalkan banjir. Beberapa waktu lalu kan ada kabar tuh banjir. Itu mereka cepat recovery. Gitu. Karena udah disiapkan. Ini yang saya sebut merupakan visi dari pemerintahnya tadi itu. Kalau kita nggak punya itu, atau baru parsial, cuma di DKI doang, padahal DKI ini kan ekosistem Jabodetabek. Bekasi nggak punya, Bogor nggak punya, Tangerang nggak punya, Bekasi nggak punya. Terus gimana mau bener transportasinya? Nggak bisa lah. Gitu. Yang di Indonesia itu baru ada itu dibanyakin lembaganya, institusinya. Gitu. Itu efektif nggak? Enggak lah. Kalau yang jalan sendiri, institusinya banyak, jadi benar kalau mereka kerjasama dan terintegrasi. Iya, iya. Ya, masalah integrasi aja kan baru beres sekarang. Ya sekarang, Nggak tahu ada beres belum? hah? Masalah integrasi. Dari dulu kan integrasi masih bermasalah kan? Yang Ya. ini, yang misalnya Ya contoh aja yang Jakarta mau mepet ke stasiun KI juga mesti ada masalah regulasi ya, lagi. contoh aja yang gini deh, yang udah pasti bener itu pendekatan kayak Jaklingko Jakarta. Itu bener kan? Ya, Tapi apa Bekasi, Depok setuju, Tangerang? Nyatanya kan enggak. mereka pengen bikin sistem sendiri. Enggak tahu apapun alasannya ya. Kebetulan waktu itu udah nggak ada di situ, udah nggak ada di Bekasi, jadi nggak tahu apa yang mereka pikirin ya. Jadi yang Bekasi ya, Depok ya, kemudian Tangerang, ketika Jaklingko itu jalan, itu mereka mendukung, gitu. Padahal itu pendekatan yang benar sebenarnya, gitu. Ya, jadi macam-macam lah, gitu ya. Jadi kalau itu saja nggak terwujud, ya apalagi yang lain-lain. Pemerintahnya nggak kompak, istilahnya gitu. Iya sih. Jadi nggak bisa kita kalau kenapa sih lagi-lagi remplok ya iyalah karena ekosistemnya nggak bener sampai kapanpun juga begitu dan ekosistem itu sampai kepada penyedia teknologinya gitu. Sebagai contoh nih pemerintahnya, kalau begitu sistem katakanlah ini ya sistem pengereman di Indonesia ini harus diteliti lagi. Jangan-jangan karena cuaca yang panas atau apa itu merupakan penyebab dari kegagalan sistem pengereman. Misalnya, ya itu harus ini semua pabrikan harus memberikan solusi. Misalkan kayak gitu. Nah itu kalau ada strong leadership dari pemerintah tadi itu pasti terwujud. Jepang aja begitu, gitu kan. Begitu pemerintahnya bilang, ini ada yang keliru nih. Wah, buset, langsung deh semua itu.
Ada kicep ya. Langsung semuanya langsung dibenerin gitu. Karena ya itu tadi ya, soalnya paling sedikit itu eh, tanpa harus apa namanya mencari-cari siapa kesalahannya itu. Ya. Pokoknya terjadi insiden itu sudah harus bertanggung jawab. Kayak tadi jual rokok di minimarket tadi. Pokoknya bener nggak rokoknya terjual dibeli oleh anak di bawah umur, ya kan? Bener. Alasannya apa nggak penting, disanksi dulu. Gitu. Alasannya anaknya nipu, ya itu satu hal. Itu nanti arahnya diproses karena dia nipu. Iya. Tapi minimarketnya tetap dikasih sanksi. Nggak bisa lepas dari tanggung jawab. Karena dia sebenarnya punya apa namanya, punya hak untuk verified ya. Betul. Jadi kan ya, itu tadi loh, dia tidak dalam posisi dalam hal penegakan regulasi. Dia merupakan bagian dari regulator. Sebagai kontrol. Operator transportasi seperti juga di industri lain yang highly regulated, misalkan operator telekomunikasi, operator keuangan dalam hal ini bank. Makanya bank itu kan know your customer. Kalau kita ngikutin logika bisnis, ada orang mau buka rekening, bank gimana? Kalau hanya ngikutin bisnis saja, bukan merupakan bagian dari regulasi, bukan dari bagian regulasi, penegakan regulasi, menegakkan aturan, banknya yang daftar jin iprit pun dibukain rekening sama dia. Bisnis buat dia. Tapi kan faktanya sekarang kayak gitu. Hah? Loh kan enggak, kalau sekarang kan bank itu bertanggung jawab terhadap kalau ada orang membuka rekening, ternyata rekeningnya itu bukan atas nama dia. Nah kan buktinya penipuan online masih banyak. Ya masih banyak, tetapi tidak melepaskan tanggung jawab bank. Jadi kalau terbukti, seperti ini sudah ada beberapa kasus kan, seperti yang misalkan di Surabaya itu terbukti ada orang nyuruh tukang becak buat buka rekening, Ya. itu banknya kena. Apakah sekarang kayak gitu? Hah? Sekarang kayak gitu. Ya, sekarang kayak gitu. Gitu. Ya. Karena memang masih terjadi penyelewengan itu hal yang lain ya. Ya. Tetapi intinya di industri perbankan itu sudah menjadi kewajiban bank untuk know your customer. Jadi bank bertanggung jawab kalau dia tidak mengenal customernya ini. Kalau ternyata yang daftar rekening itu jeniprit, bank harus tanggung jawab. Iya, iya. Kalau di bank itu kan yang ya sepengalaman gue ya, beberapa kasus penipuan itu kan lewatnya rekening bank nih. Kan nggak mungkin nggak pakai rekening kan? Ya. Nah, masalahnya adalah rekening-rekening itu dan kejadian-kejadian kayak gitu itu kan gede nih. Berapa triliun tuh yang apa namanya kasus-kasus penipuan lewat rekening bank? Ya, jadi kalau yang kasus-kasus itu ya, Iya. yang memang udah berhasil terbukti bahwa itu memang rekening palsu gitu ya, atas nama orang lain atau gimana gitu ya. Ya itu udah langsung ditindak tuh. Udah ada beberapa misalkan insider ya, orang dalam bank, oknum, ya diangkut, ditindak. Udah. Gitu. Tapi kan ada juga kan memang rekening itu benar, tapi diperjualbelikan di luar. Lu punya rekening, nggak kepake, lu jual. Iya. Ya, ada juga yang seperti itu. Karena kan biasanya kalau rekening-rekening buat penipuan gitu kan nggak awet biasanya kan. Ya seperti misalkan yang gua ceritain tadi di Surabaya, tukang beca disuruh buka rekening. Kan itu benar. Tukang beca itu buka rekening, tapi bank tetap disalahkan atau harus bertanggung jawab karena orang ini pekerjaannya tukang beca. Masa dia transaksi sampai miliaran? Kan nggak mungkin. Ya makanya. Nah itu loh. Jadi ada kewajiban dari bank itu kalau misalkan ada transaksi yang mencurigakan, dia melaporkan. PPATK, kayak gitu. Nah, sama juga di sektor transportasi publik itu juga sama seperti itu. Harusnya sama. Ya sama lah kalau kita naik pesawat, pakai tiket bukan tiket kita. Ya. Kan maskapai berhak menolak. Bahkan kita udah duduk di dalam aja diusir keluar. Gitu, karena dia otoritas di situ. Wah, itu supirnya juga begitu. Kalau supir bus mah, itu bus udah soak kayak gimana, udah remuk redam gak karuan, dia tetap nginjak gas. Ya. Tahu coba kalau yang di penerbangan, hujan rintik-rintik aja kalau pilot nggak mau berangkat, nggak berangkat. Ya. Gitu. Itu kenapa? Karena di situ pilot merepresentasikan dirinya bukan sebagai bisnismen,
tetapi sebagai bagian dari regulasi, Bagian dari kontrol. bagian dari kontrol. Gitu. Jadi dia adalah instrumen kontrol ketika di situ, bukan instrumen bisnis untuk nyari duit Iya, sebanyak-banyaknya. Bukan iya. itu. Bukan, wah kalau gua nggak terbang, gua nggak ini nih, nggak dapet duit gitu kan. Ini serapot kopi dulu ya. Pokoknya yang mana tadi? Pesan sponsor ini. Product placement. Apa namanya? Pelana. Prana Hegar Coffee. Enak nggak kopi? Enak kopinya. Ini tadi kata yang jual Ini first pipe. kopi blend. Jadi Robusta Arabica di blend ya. Enak banget. Kebetulan saya pakai gula. Iya, gua belum. Kamu belum kasih gula. Belum. Udah umur gini kayaknya udah mulai warning gula ya. Jadi gitu ceritanya. Oke. Menarik sih, karena yang gue lihat adalah, ya gue ngeliat dari beberapa sisi nih ya. Gue juga ada beberapa orang, beberapa ada yang kenal lah di sisi pengusaha bis gitu. Menurut mereka bahwa regulasinya udah oke. Cuman memang ada beberapa operator yang dalam tanda kutip nakal lah, misalnya gitu. Kalau menurut saya sih, Kalau misalnya yang nakal itu harus ada penertiban kan? kalau menurut saya sih regulasinya belum oke. Menurut, Apalagi penegakannya gitu. oke. Ya. Dari sisi lo yang belum oke tuh apanya kira-kira? Ini coba kita agak sedikit keluar, kita bicara tadi kan kita bicaranya masalah transportasi yang on road ya. Ya. On road yang jadi harusnya disubsidi pemerintah. Jadi istilahnya karena itu disubsidi pemerintah, berarti itu yang menjalankan adalah negara. Ya. Nah, Bukan. Jadi tetap yang menyelenggarakan itu swasta, tetapi biayanya itu Ya. disubsidi oleh pemerintah. ya. Nah, tapi kan ada juga sisi lain transportasi yang itu benar-benar murni swasta. Oh, yang, ya. Yang mekanisme itunya semuanya diinin ke pasar. Ya. At least misalnya kayak bis eksekutif, sleeper, itu kan udah benar-benar murni swasta. Pada saat misalnya lebaran aja pun mereka kan nggak dikasih tuslah. Iya. Yang dikasih tuslah itu bis-bis yang kelas ekonomi. Ya itu tatanan industri. Sekali lagi industri ini kan highly regulated. Ya. Jadi pemerintah yang harus membuat aturan untuk menciptakan segmen marketnya. Jadi harus pemerintah yang bikin tuh. Gitu. Berarti termasuk yang segmen market tadi yang kelas-kelas eksekutif tadi itu termasuk Iya. di dalamnya. Iya, itu pemerintah yang bikin. Gitu. Kayak misalkan di penerbangan contohnya nih, ada yang penerbangan reguler, ada yang charter, Ya. yang nggak terjadwal kan gitu. Sama lah transportasi Oh darat. iya, penerbangan juga ada ya. Iya. Yang apa namanya charter ya. Ya, jadi tapi balik lagi ke yang aturan tadi. Aturan kita itu sekarang masih sibuk untuk menata aturan main. Hanya aturan main saja. Terutama yang berkaitan dengan perizinan. Gitu. Jadi hanya bicara tentang hak dan kewajiban dalam hal perizinan supaya orang bisa berbisnis. Cuman itu aja. Tetapi belum sampai pada aturan tentang yang lebih detail tentang keselamatan, ya, penjaminan risiko. Keselamatan dan penjaminan risiko beda ya. Iya. Ya, penjaminan risiko itu termasuk asuransi, Ya. ya, kemudian audit teknologi, ya itu termasuk penjaminan risiko. Pernah nggak ada audit operasional di transportasi selain di penerbangan udara dan laut, perairan? Ada nggak transportasi darat? Gue nggak tahu sih. Karena mungkin ya tadi. Kalau audit itu bicara manajemen operasional, ya kan? Semua termasuk keuangannya ada nggak? Kan nggak ada. Nah, gue sempet bahas tuh. Karena kan kalau misalnya kayak laut, udara, kita kan follow-nya, ngikutinnya, itu kan regulasi internasional nih. Betul. Nah, Betul. yang darat itu gimana? Nah, di luar negeri, di negara-negara lain, meskipun tidak ada organisasi ataupun entitas globalnya untuk transportasi darat, tetapi masing-masing negara itu bikin standarnya, gitu, standar best practice-nya itu, framework-nya itu pemerintah bikin. Itu yang kita nggak bikin, gitu. Jadi harusnya sama seperti transportasi yang lain. Transportasi darat itu juga harus menjadi objek audit publik, ya kan? Termasuk dari sisi keselamatan, ya, penjaminan risikonya, ya kan? Ya. Itu sampai misalkan sertifikasi awak, gitu.
Iya, iya, iya. Gitu Karena loh. kalau Itu udah- yang nggak diatur oleh pemerintah. Pemerintah cuma gimana caranya ngasih izin, terus kemudian menghasilkan PNBP. Cuman itu aja. Baru sampai di situ. Semua Iya, iya. peraturan kita. Ya. Mau yang di level pemerintah pusat yang di undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, ya, sampai perda, itu peraturan pemerintah daerah yang terkait dengan transportasi publik itu berputar-putar cuma di situ, cuma di aturan main aja. Belum sampai ke yang tadi yang mencerminkan bahwa pemerintah itu bertanggung jawab untuk memang membangun ekosistem tadi. Iya, iya. Itu. Termasuk mungkin salah satunya Bu, yang sempat gue bahas itu masalah bukan asuransi sih. Ketika kita kena musibah, kan kalau misalnya kayak kapal, pesawat itu kan dia ada regulasi dari internasional ya, Betul. dan nilainya gede banget tuh. Ada sertifikasi, ada pelatihan, Betul. ada simulasi. Iya. Ya, itu sekarang misalkan di bus nggak semua bus sekarang, meskipun yang mewah-mewah itu, yang sleeper segala macam itu, lu nemuin palu untuk pemecah kaca. Ya, Ada yang ada yang kagak. Ya. Terus Ya. kalaupun ada, tanya krunya tahu gimana cara menggunakan. iya makanya. Tadi gue pengen ngomong itu. Jadi istilahnya, even ada, itu kan mecahin kaca nggak asal mecahin kan? Iya, Ada, ya tergantung lagi baliknya ke kaca apa dulu, Din. iya kaca apa dulu gitu. Kalau kacanya kaca temper, aman lo misalnya gebuk gitu itu kan. Tapi kalau ternyata bukan temper, Nah, itu malah nggak bakal bisa dipercaya pakai palu kan. Iya. Gitu. Nah terus kayak misalnya tadi itu balik lagi ke yang masalah balik ke penumpangnya. Pesawat nih kecelakaan, crash. Dia harus menjamin semua asuransi si penumpangnya, dan bahkan itu pernah ada kasus ketika dia harus membayar semua asuransi penumpangnya, malah bikin airline-nya bangkrut kan, atau enggak minimal terganggu cash flow-nya gitu, karena apa namanya, ininya gede banget gitu loh. Ya sekarang contohnya MH370 itu sampai sekarang dia masih bertanggung jawab untuk menemukan Iya. itu. Bertanggung jawab untuk menemukan si pesawatnya kan, Pesawat dengan dan dananya dia dengan sendiri. korbannya, iya. Dengan dananya dia sendiri. Sebenarnya kan bukan menemukan pesawatnya, tapi menemukan korbannya itu. Iya. Nah itu kan bisa dikatakan menjadi beban kan, sehingga buat airline hal tersebut itu akan jadi prioritas nomor 1. Jangan sampai gue kejadian nih. Iya betul. Jadi nggak ada efek jerak lah gitu. Iya gitu. Karena kalau sampai kejadian, ini gue bisa sampai ruginya bisa Betul. sampai. Kalau kita sekarang yang di Luar transportasi biasa. daratnya nggak ada kayak begitu. Contoh nih misalkan ini, udah bener, katakan, oh yaudah izin transportasinya cabut misalkan, misalnya, itu belum pernah kejadian kan, tapi misalkan beneran gitu, cabut izinnya, itu orang yang punya bisa langsung bikin perusahaan baru, langsung jalan lagi. Oh cabut pernah dulu. Ada yang dicabut. Oh itu dicabut ya? Pernah. Oke. Sempat dicabut itu. Tapi pengusahanya bikin perusahaan baru lagi, nggak ada nggak ada yang menghalangi kan? Ganti nama. Ganti nama perusahaan. Iya, ganti nama. Tapi gue nggak tahu ya ganti namanya itu karena itu atau emang karena ada itu. Gue nggak terlalu waktu itu nggak terlalu ini. Ya whatever lah. Yang penting di belakangnya orangnya sama. Ya. Ya. Itu harusnya udah nggak bisa lagi. Sama itu juga kan berarti juga mesti ditelusuri dong. Apakah ini karena adiknya, temennya atau apa? Tapi bermuara satu kan nggak mungkin kan. Biasanya kalau misalnya ya kan duitnya yang punya dia. Ya maka dari itu kan. Gitu. Ini contoh nih ya. Lu bikin layanan pinjol. Ya. Nah, Syarat untuk bisa bikin layanan fintech, pinjol atau yang lain, pokoknya fintech gitu ya. Caranya apa? Si pemilik, direksi, komisaris itu harus ikut sertifikasi. sertifikasi untuk Iya, sertifikasi menjadi operator fintech. oh ya oke. Gitu. Indonesia nggak ada ya? Lah itu si bosnya sertifikasi nggak? Ada nggak sertifikasi? Itu loh. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Ya jadi itu yang saya sebutkan tadi. Dimanapun di seluruh dunia, sektor transportasi publik karena menyangkut keselamatan publik, maka highly regulated. Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap industri ini. Ya. Nggak boleh pemerintah kehilangan kontrol, nggak bisa gitu. Nah, supaya pemerintah nggak kehilangan kontrol, semua aspeknya itu harus diregulasi.
dan diregulasi dan ditegakkan dengan ketat gitu. Karena prinsipnya kalau di sektor yang highly regulated beda dengan sektor yang sudah diliberalisasi, itu mekanisme pasar terserah pasar maka self regulated. Pasar itu. Pasar itu akan membuat best practice-nya sendiri untuk mencapai kualitas yang tertinggi. Itu mereka akan berupaya sendiri membangun governance-nya sendiri. Tapi kalau di sektor yang highly regulated, pemerintah bertanggung jawab sampai ke aturan yang paling detail. Urusan baut jatuh, pemerintah harus ngatur. Dan tidak hanya ngatur, bertanggung jawab terhadap baut jatuh itu. Gitu. Termasuk ke yang tadi kita bahas di segmentasi swastanya ya? Hah? Di segmen yang Betul. level yang Meskipun eksekutifnya lah. nah, yang level eksekutif tetap itu diperiksa oleh pemerintah, tetap diregulasi oleh pemerintah. Itu bedanya pemerintah nggak ikut campur dalam urusan bisnisnya. Oh ya. Gitu. Tapi Masalahnya cuma itu. Tapi masalah aturannya, standarnya sama Iya. Berarti striknya di situnya ya. di situ. Gitu. Jadi apalagi kalau di sektor publik yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, pemerintah justru punya pembenaran yang lebih besar lagi gitu ya. Iya. Karena udah kan lu pakai duit Gua. kasih, Iya. gitu kan? Nah, ya harus nurut lu kan gitu ceritanya. Iya. Karena kan kalau melihat dari yang sektor sekarang kan sektor swasta di transportasi itu kan mereka sendiri sebenarnya kan ya dalam beberapa pengakuannya kan sebenarnya berdarah-darah gitu loh. Ya, Secara operasionalnya gitu. ya. Tapi Ya udah pastilah. Jadi ini ayam dan telur ya. Ayam dan telurnya itu begini. Kalau sektor publik yang menengah ke bawah itu enggak disubsidi oleh pemerintah, kejadiannya masih kayak gini nih. nah tapi kan yang ini kan di sisi mereka yang di level kelas-kelas eksekutif tadi. Loh. Nah, kalau yang di level bawah aja kacau balau kayak begitu, apalagi yang di atas. Kan yang di atas ini kan makin mencari untung. Iya. Iya kan? Yang harusnya yang sangat ketat aja nggak ada ketertiban sama sekali. Ngapain yang di atas harus tertib? Kan gitu jadinya. Kayaknya karena yang di atas ini orang pada bayar semua. Iya. Gitu. Kan gitu. Mereka modal ya at least mereka modal beli unit bisnya aja udah mahal sekarang Udah kan. mahal gitu. Apalagi yang premium itu kan. Premium itu. Dengan harga segitu gitu. Nah, apakah itu masuk secara operasional? Ya sebenarnya di semua sektor itu sebenarnya selalu ada gitu ya. Jadi sebenarnya misalkan yang di transportasi udara gitu ya. Sektor yang disubsidi pemerintah pun juga tetap ada. Seperti misalkan penerbangan perintis, Oh iya. masih tetap subsidi pemerintah. Iya. Jadi artinya memang kalau yang menyangkut sektor publik itu memang peran pemerintah itu harus tetap besar. Nggak boleh pokoknya udah diliberalisasi, nggak bisa gitu. Karena yang namanya sektor publik itu menyangkut keselamatan publik ya. Dan itu kan keselamatan warga negara, itu keselamatan publik itu kan bagi satu negara itu adalah prioritas yang tertinggi. Iya. Ya. Jadi setelah konstitusi itu, di bawahnya konstitusi itu, jadi kan ini konstitusi keselamatan bangsa dan negara kan. Di bawahnya itu adalah keselamatan warga negara. Iya. Baru yang lain-lain tuh, pemerintah, DPR, apa segala macam itu di bawah dari keselamatan warga negara. Jadi kalau isunya itu adalah keselamatan warga negara, itu harus jadi prioritas yang tertinggi. Nggak boleh alasan, anggarannya nggak ada, nggak bisa begitu, bos. Malah sekarang loncat ya dari yang Nggak bisa. satu, duanya dilewatin langsung yang ketiga nih. Iya, anggaran itu kan nomor sekian, Iya. gitu. Ya, makanya makanya negara-negara itu kalau sudah berkaitan dengan keselamatan jiwa dan harta benda warga negara itu at all cost. Iya. Pemerintah akan mengeluarkan segala daya upaya, yang lain depending rapat pemerintah, gaji pegawai kalau perlu depending demi keselamatan warganya. Itu. Ya. Nah, masalahnya pemerintah sebagai regulator, sebagai otoritas di bidang transportasi publik ini, itu melihatnya melulu biasanya. Kenapa kok aturannya kok setengah-setengah kayak gitu? Karena kalau peraturan dibikin konkret full,
end to end holistik, konsekuensinya harus ngokosin tadi, padahal nggak punya duitnya, gitu, nggak ada anggarannya, alasannya. Jadi selalu bikinnya ya yang anggaran kita bisa memenuhi, kan nggak bisa begitu. Nah, kayak bikin aturan BPJS, gitu. Udah bikin aturan kayak BPJS kan itu seluruh warga negara tanpa terkecuali. Tapi kan di nego-nego. Oh yang nggak bayar nggak dapat layanan kan nggak begitu. Kan intinya bukan masyarakat itu bayar atau nggak bayar, karena itu adalah amanat dari Undang-Undang Dasar, amanat dari Konstitusi. BPJS itu at all cost harus ngebayarin siapapun warga negara yang terdaftar maupun nggak terdaftar BPJS harus dilayani. Yang bayar sama nggak bayar ya tetap harus dilayani. Karena penyelenggaraan BPJS-nya itu bukan BPJS-nya, tapi layanan kesehatan untuk seluruh warga negara. Kan itu poinnya kan itu. Tapi sudut pandang pelaksananya dan ini pemerintahnya ngelihatnya dari anggaran BPJS. Gitu. Apa ngelihatnya kayak ada bisnisnya? Bukan masalah bisnis ini. Masalahnya kenapa kok selalu dihindari? Oh jangan deh, jangan kasih subsidi untuk transportasi. Padahal itu kewajiban negara. Sama seperti gini, pendidikan deh, jangan jangan transportasi deh. Yang udah jelas-jelas saja pendidikan. Pendidikan itu ada dalam pembukaan. Kalau kesehatan itu kan nggak ada dalam pembukaan. Undang-undang. Yang ada dalam undang-undang itu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan. Itu pendidikan. Kan undang-undang dasar boleh diamandemen. Pasal-pasal berganti-ganti boleh. Yang nggak boleh diamandemen apa? Pembukaan undang-undang. Karena cita-cita negara ada di situ. Dan di dalam cita-cita negara ini salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kenapa kalau pendidikan kita masih bayar? Basisnya anggaran. Anggaran kita ya 20% dari ini. Ya itu masih tetap lu sekolah harus bayar. Anggaran kita paling gede buat apaan sih, Din? Anggaran kita paling gede buat apaan sih? Oh, kata presiden anggaran pendidikan kita besar sekali. Presidennya malah nanya, ini dipakai buat apa? Kok sekolah kita masih banyak yang rusak segala macam. Nah itu. Gitu loh. Jadi kalau sudah menjadi cita-cita negara, cita-cita tertinggi dari pembentukan negara ini di dalam pembukaan undang-undang itu, harusnya udah nggak ada at all cost, nggak ada pertanyaan lagi. Gitu. Yang namanya pendidikan itu nggak boleh ditawar-tawar lagi. Perlunya berapa dibayar sama pemerintah. Yang lain dikorbankan untuk pendidikan ini karena itu ada di dalam amanat undang-undang dasar. Begitu intinya. Jadi sama dengan transportasi publik itu. Jadi kalau udah komitmen, ya udah semua transportasi publik itu mau nggak mau yang mengerti subsidi pemerintah. Kalau pemerintah nggak mau subsidinya gede, gimana cara mengefisiensikannya? Di seluruh negara begitu. Iya. Ya sebenarnya kan UK misalkan transportasi relnya sempat kolaps beberapa kali, sempat diswastakan, tapi akhirnya balikin lagi, jadi BUMN lagi, disubsidi penuh oleh pemerintah. Tapi kemudian diefisiensi, yang makan solarnya kebanyakan diganti listrik, gitu kan, gitu. Listriknya jadi renewable energy, itu. Iya. Jadi yang dipikirkan adalah efisiensinya, penggunaan teknologi. Jadi bukan membatasi hak masyarakatnya, bukan. Kalau di kita itu kan ya udahlah dikasih cuman segini aja gitu. Bukan begitu. DPR-nya maunya full ya. Iya gitu. Tapi ya pemerintahnya harus putar otak gitu. Gimana caranya meningkatkan efisiensi tadi. Contohnya tadi penerapan teknologi, comment center yang bisa bener-bener comment center ya? Ya benar-benar comment center. Udah punya simulasi kan bisa meningkatkan efisiensi itu. Misalkan udah jam segini, crowd-nya udah nggak ada, kelebihan bis yang operasional, udah langsung take down. Tarik-tarikin, masukin garasi. Iya, masukin garasi. Iya. Bang, ini kan efisiensi. Kayak gitu. Jadi bisa real time tuh ya? Telemetrinya tuh bisa ngitung, bis ini produktivitinya berapa, income berapa, ngabisin bensin berapa, biaya perawatannya berapa. Kenapa biaya perawatan tinggi? Kalau sudah melewati batas yang bisa dijamin oleh asuransi, bis itu buang. Gitu, bang, ganti baru. Iya. Udah nggak bisa ditolong nih, ini memang udah meskipun belum tua gitu, tapi ternyata ada malfungsi apa,
Udah nggak tahu, udah buang. Sudah jatuh di bawah ambang batas yang bisa di-cover oleh asuransi. Asuransi. Gitu. Ya udah harus ganti. Sampai segitunya. Gitu. Berarti asuransi cover ya? Loh, cover dong. Ya salah satunya layanan publik itu yang membantu subsidi pemerintah itu karena di-cover oleh asuransi. Nah, di sini gitu kan? Hah? Kalau nggak dipikirin ekosistemnya tadi dalam satu regulasi yang holistik, nggak bakalan terjadi. Parsial ada, seperti misalkan, contohnya nih, lagi-lagi penerbangan. Karena ngikuti standar internasional, nggak ada penerbangan itu yang komponen yang nggak insurance. Semua insurance. Semua insurance. Makanya, gitu. Jadi begitu pesawat itu udah melewati umur, rongsok, udah nggak bisa dipakai lagi, disewain aja nggak boleh. Iya. Bahkan kalau misalnya dia ngelanggar pun ya asuransi kan nggak tanggung jawab kan? Nggak tanggung jawab. Dan begitu asuransi lepas tangan, izin keluarin nggak? Ada nggak pesawat yang kita leasing tanpa di cover asuransi izin keluar? Nggak ada. Nggak ada. Nggak berani. Nggak berani. Karena setahu gua bis itu nggak tahu ya sekarang ya, tapi dulu ya, zaman gua masih aktif di bisnisnya, terus tahu gua nggak ada asuransi yang bisa cover bis. Loh, kenapa nggak ada asuransi yang bisa cover bis? Karena nggak ada regulasinya. Karena asuransi baru akan bisa masuk kalau ada regulasi yang mengatur tentang standar compliance. Iya. Ya, kalau awaknya tersertifikasi, bisnya tersertifikasi, kalau misalkan nih, ngakunya Euro 4 ternyata nggak tahu berapa. Jadi nggak comply dengan standar. Euro 4 stiker doang. Gitu kan. Euro 4. Euro-euroan gitu kan. Nah, itu kan. Kan asuransi ngelihat itu dulu. Asuransi ngelihat faktor risiko. Kalau berarti risikonya sudah terkontrol, berada di dalam ruang lingkup manajemen risiko, baru asuransi bisa masuk. Nah, berarti sekarang asuransi nggak ada di situ, berarti memang karena menurut asuransi memang itu nggak layak. Bukan nggak layak, tapi tidak ada aturan regulasi yang memaksa sektor itu untuk comply terhadap satu standar regulasi yang itu tercover oleh asuransi. Asuransi ini kan diatur dengan sangat ketat oleh regulator di bidang keuangan. Iya. Ya kan? Anda nggak boleh menjamin suatu barang yang jelas-jelas risikonya tinggi di luar. Iya, makanya. Di luar coverage kamu, gitu. Ya rugi dong kamu, gitu kan. Nah. Karena kan dulu, setahu gua alasannya asuransi kenapa nggak mau cover bis itu karena tingkat kecelakaannya tinggi. Gitu. Bukan karena tingkat kecelakaan, tingkat kepatuhannya rendah. Tingkat kepatuhan industri itu terhadap regulasi atau bahkan tidak ada regulasi compliance-nya. Oh, jadi bukan cuma sekedar masalah tingkat kecelakaannya tinggi. Itu tadi dampaknya. Produk akhirnya adalah berupa kecelakaan, kerusakan. Iya. Itu produk akhir dari ketidakpatuhan itu tadi. Kenapa kok tidak patuh? Karena memang nggak ada aturan yang harus dipatuhi. Gitu loh. Jadi harus bikin satu aturan kepatuhan yang ketat, yang ditegakkan dengan konsisten. Gitu. Industrinya comply. Setelah comply barulah manajemen risiko bisa mengcover. Termasuk asuransi. Iya. Itu. Jadi itu logiknya. Kalau itu sudah tercapai, pasti dampak yang di ujung ini tadi dengan sendirinya akan mengecil, akan turun. Iya. Gitu. Contoh nih misalkan nih, udah nggak ada lagi sopir yang demi supaya bisa bypass jalan, ngebayar petugas. Bolehin dong saya lewat sini. Padahal itu bukan jalurnya. Contoh kayak begitu. Iya. Kemarin malam, gue pulang naik Gojek. Bapaknya udah tua. Nyodorin helm ke gue. Nggak, deket pak, nggak usah. Nggak mau dia. Saya nggak mau nganter bapak kalau nggak pakai helm. Itu yang gue bilang, yang gue bilang compliance itu bapak ini compliance.
Padahal malah gue biasanya ditanyain, mau pakai helm nggak Pak? Jadi dia sudah memposisikan dirinya sebagai bagian dari regulasi. Kontrol, ya. Ya, bagian dari kontrol. Bapak harus pakai helm. Dan ketika nyebrang di Pinang Ranti itu, harusnya dia bisa langsung kanan kan. Udah tengah malam bos, kagak ada kendaraan. Nah, langsung belok kanan. Tapi itu sebenarnya kan nggak boleh. Nggak mau dia, muter juga. Muter dulu. Gue bilang, ya elah Pak. Tapi gue mau ya elah gimana gitu. Masalah dia benar gitu. Gimana dia benar. Iya. Gitu. Muter dia gitu. Ya elah Pak. Nah kadang orang-orang bener gitu kan kadang-kadang suka buat kita karena kita nggak terbiasa mungkin. Iya, enggak. Jadi gini. Jadi yang nggak patuh itu tadi dengan sendirinya akan hilang. Seperti yang kejadian di Shenzhen tadi. Nggak ada lagi yang namanya copet apa segala macam karena sudah ada yang menegakkan regulasi itu. Ekosistemnya itu menegakkan regulasi. Ya. Sehingga yang mau menyimpang. Ini kan kebanyakan sopir atau kru gitu ya. Itu kan ngikutin apa kata penumpang. Ya. Kata pelanggannya. Udah gini aja, udah gitu aja gitu. Akhirnya mengabaikan peraturan. Nggak terjadi. Kalau di ekosistem yang sudah tertib tadi. Ya. Jadi tuh belum di Shenzhen ngel. Hotel saya di situ turun sini bos. Kagak mau. Orang tuh. Pokoknya cuma nengok gini doang kali ya? Ya udah, hotel, bye. Jalan kaki 1 kilo lagi. Jadi kayak gitu. Jadi memang kuncinya di situ dan kembali lagi ke Pak Profesor Wakil Menteri Transportasi Cina tadi ya, di awal tadi. Itu beliau memahami betul. Yang diteliti itu tadi Culture-nya ya. Karena udah tahu kita ini kayak gua tadi gitu, maunya langsung belok perbodan, nggak mau pakai helm gitu. Itu yang dipelajari. Jadi dia gimana membuat sebuah sistem, membangun sebuah regulasi dan kepatuhan yang memungkinkan orang-orang yang mentalnya gampang menyeleweng kayak gua tadi, itu nggak bisa melakukan penyelewengan itu. Ya pada akhirnya jadi nggak ada kan? Lagi nggak ada. Akhirnya nggak ada lagi remblong. Nggak ada lagi supir ngantuk, nggak ada lagi supir yang tadi malam nyabu, nggak ada lagi. Iya. Ya kalau di komuter kayak dulu kan, waktu ada penertiban itu penumpang itu kan orang pas bikin gate, Jonan mulai bikin gate, elektronik segala macam kan orang pada bilangnya, orang kita mau dibikinin gate kayak gitu. Orang udah terbiasa naik kereta nyonong gitu kan, nggak pakai karcis, udah pada kondektor. Begitu ada implementasi teknologi baru, udah mikir gimana cara ngakalinya. Iya. Tapi pada faktanya sekarang bisa kok. Ya istilahnya entah orang-orang yang tadi itu menyingkir atau orang-orang yang tadi itu berubah mindset gitu. Nah itu sebenarnya kalau sampai ada kejadian itu kan semua collateral damage ya. Baik orang yang secara mental itu tadi sengaja melanggar itu karena sistemnya nggak kuat. Kalau sistemnya kuat, dia sebenarnya jadi terlindungi. Meskipun dia punya niat untuk melanggar, jadinya nggak bisa melanggar gitu. Jadi akhirnya dia selamat gitu. Kalau seandainya dia berhasil melanggar, malah mungkin nggak selamat kan? Gitu. Nah itu, jadi itu merupakan penegakan aturan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah, upaya negara untuk melindungi rakyatnya gitu. Harus dilihat dari sudut pandang itu. Sehingga kemudian itu menjadi tujuan pemerintah menyempurnakan regulasi itu tadi. Tapi ya itu tadi loh, karena hambatan psikologisnya mungkin bagi pemerintah ya, ketika dia mau membuat regulasi yang komprehensif, yang holistik gitu ya, harus ada konsekuensi dalam hal ini, terutama anggaran, itu dia merasa nggak percaya diri gitu. Karena sebenarnya ya kalau dipikirin benar-benar sih sebenarnya akhirnya ya bisa juga kok gitu. Bangsa kita udah belajar banyak banget dalam hal itu. Dulu zamannya Pak Jokowi, siapa sih yang percaya kita bisa bangun jalan tol segitu banyaknya? Pak Jokowi kan selalu bilang duitnya ada, kita pikirin gimana caranya, gitu. Semua ngitung nggak mungkin, udah ngomongnya udah kesana kemari kan, yang utang Cina lah, apalah pokoknya udah kesana kemari. Tapi Pak Jokowi membuktikan ternyata benar bisa, gitu. Bangun IKN juga begitu, benar bisa, gitu. Nah. Cepat juga sama. Iya, asalkan artinya kalau mau dipikirin benar, sumber dayanya cukup ada. Iya.
Gitu. Ya ini kan sekarang Pak Prabowo kan juga menghadapi tantangan yang serupa. Program makan siang. Wow, siapa yang nggak ngantemin? Siapa yang nggak? Tapi dijalanin bisa juga, gitu. Dan berhasil, gitu. Dan ini nanti kalau diterusin ya pasti akan berhasil juga. Ya, gitu. Ya, cuman banyak tantangan itunya aja sih. Ya, mana ada selama masih hidup mah. Selama manusia ini masih bernapas, itu dari hari ke hari itu selalu tantangan gitu. Iya. Ya itu esensi hidup di dunia di dunia fana ini kan begitu. Kalau lancar smooth aja itu udah di akhirat sana gitu kan. Ya, di akhirat juga nggak smooth juga kayaknya. Lah akhirat yang sebelah mana dulu? Iya. Beda server kan bisa aja. Beda server, beda salah login. Iya, salah login. Iya. Gitu deh pokoknya. Ya, emang menarik sih kalau mau ngomongin transportasi ini ya. Kayak nggak bisa habis gitu loh. Iya. Karena entah karena emang kenapa solusinya belum dapet atau emang karena kenapa kadang-kadang kejadian selalu berulang dengan Jadi itu yang sama gitu. sebenarnya solusi untuk setiap permasalahan itu kita sudah punya, sudah ada. Bisa tersedia, bisa ada. Cuman persoalannya tidak ada yang mengintegrasikan itu tadi menjadi suatu pendekatan yang holistik tadi. Dan tidak ada itu kita nggak bisa mengharapkan ke yang lain-lain, harus pemerintah. Iya Gitu. Harus pemerintah ini. Jadi pokoknya rakyat Indonesia ini kompak lah minta sama pemerintah itu untuk menata transportasi publik ini seluruh Indonesia, ya, nggak cuma kota-kota tertentu saja, seluruh Indonesia baik-baiknya gitu. Benar-benar harus direvolusi total. Nggak boleh hanya cuma diserahin ke Kementerian Perhubungan aja, nggak bisa. Yang lain-lain juga harus begitu. Masalah nih, industri finance ketika governance-nya udah terjadi, Kementerian Perhubungan udah bikin regulasi yang bagus banget, udah holistik, udah mengcover semuanya, terstandarisasi gitu ya. Ada benchmarknya, misalkan dengan standar apa, mungkin di luar negeri, mengacu kemana kayak, misalkan ke Cina atau kemana, ya pokoknya yang penting bisa menjadi acuan. Gitu ya. Ya, kemudian pendekatan dong ke industri finansial untuk memberikan penjaminan risiko, asuransi masuk di situ, pembiayaan masuk di situ. Iya. Ya kan? Kan Buat industri supporting juga ya? Buat supporting juga kan? Iya, sekarang orang mau investasi di transportasi siapa yang berani gitu. Kalau nggak orang gila, ya gila banget. Gitu. Atau enggak duit lebih. Cuci duit. Enggak, gue mau ngomongnya bahasa halus aja. Mau ngomong gitu terlalu ini. Nah gitu, jadi nah itu juga bisa jadi memang menjadi salah satu persoalan ya. Jadi memang ada mungkin ada suatu industri yang memang sengaja dibikin terus abu-abu, memang digunakan untuk gini tadi ya, modus pencucian uang. Itu memang di luar negeri pun seperti itu. Ya maka dari itu kalau pemerintahnya tadi sekali lagi sudah percaya diri gitu ya, terlibat di dalam oligarki kejahatan tadi, itu ya itu udah langsung disikat. Gitu. Nah contoh nih misalkan dulu kan industri hiburan itu identik dengan mafia kan gitu kan. Ya. Nih. Tapi negara-negara maju kan berhasil menghilangkan itu. Gitu ya. Contohnya misalkan di Belanda cuma dilokalisir di Red District. Kalau industri hiburan yang di luar Red District nggak ada mafianya. Gitu. Itu konsepnya Belanda melokalisir. Konsep di negara maju yang lainnya industrinya diatur dengan sangat ketat gitu. Seperti misalkan di Amerika, industri hiburan di Amerika itu menjadi andalan sebagai penghasil pajak ketiga terbesar non migas di Amerika. Gitu. Jadi industri hiburannya itu sangat diregulasi oleh pemerintah. Jangan salah di Amerika itu, karena IPR (Intellectual Property Right) dari industri hiburan itu penyumbang pajak terbesar ketiga. Gede juga ya. Non migas tadi. Makanya tuh Hollywood menentukan siapa presiden Amerika itu memang benar. Gitu. Nah itu mafia nggak bisa masuk ke situ. Karena kalau mafia masuk ke situ itu kacau banget. Iya. Sementara kalau di kita misalkan karena nggak teratur, mungkin industri hiburannya masih banyak yang jadi sarang mafia. Ya, gitu. Oh iya.
Ya, Nah itu jadi itu tadi ya. Jadi sekali lagi kembali kepada kemauan dari pemerintah. Kalau pemerintahnya firm, kita tegas gitu ya, punya leadership dan artinya leadership itu dia punya visi ke depan mau mencapai kayak gimana. Misalkan 2030 transportasi kita harus udah setara dengan Cina atau Korea atau Jepang misalkan kayak gitu. Itu bisa terwujud. Karena itu tadi contohnya sudah ada. Contoh di Indonesia sendiri. Ya itu tadi Pak Jokowi bikin ini, bikin itu yang semua orang ngomong mustahil ternyata terwujud. Sekarang Pak Prabowo juga begitu, sedang berusaha nih. Misalkan ketahanan pangan. Udah mulai terwujud yang semua orang bilang mustahil. Dengan contoh kegagalan-kegagalan sebelumnya gitu ya. Nah, ini nggak mau menyerah gitu. Berarti ini ada leadership. Iya. Gitu. Nah, leadership ini yang kita butuhkan. Nah, sekarang mudah-mudahan yang di sektor transportasi. Kayak lingkupnya KAI ini yang paling kecil, transportasi kan. Dulu siapa sih yang bisa nyangka KAI yang sekarang? Ya Pak Jonan ya, berhasil banget itu kan apa? Leadership lagi. Dulu kan menganggapnya bahwa KAI itu nggak akan bisa benar karena udah bener-bener rusak mulai dari petugas loket sampai ke masinis gitu, sampai ke petingginya gitu. Betul. Itu bener-bener udah rusak. Sama juga PLN dulu. PLN itu kurang amburadul gimana dulu? Setelah zamannya Pak Dahlan Iskan dilanjutkan dengan penerusnya ya apa? Nur Pamuji yang mengeluarkan itu ide listrik prabayar. Akhirnya terjadi reformasi di PLN yang dari jagoan BUMN rugi ya jadi untung. Sama kayak salah satu apa namanya transportasi paling profit ya. Sekarang itu saya di PLN ya apresiasi buat PLN. Rumah bokap gua listriknya kebakar, Bos. Tengah malam jam 2 pagi kebakar. Namanya orang tua, bapak udah 80 tahun nggak tahu mesti ngapain. Iya. Akhirnya padahal itu rumah di Malang ya. Saya di Jakarta. Gua telepon dong 123. Iya. Rumah papa saya kebakar listriknya. Oke Pak, di mana alamatnya gini? Jadi 123 itu nasional. Iya. Ya, jadi itu gua kemarin ngalamin baru kemarin. 10 menit timnya datang. Iya. Gitu. Dan langsung beres, langsung diperbaiki semua, langsung nyala kembali. Iya. Kabel diganti segala macam. Baru kemarin tuh gua mati lampu, ngejepret, habis lampu nyala, jepret tuh listrik gua, nggak nyala-nyala lagi, nggak ada listrik. Ya udah. Coba itu bayangin kalau nggak usah jauh-jauh deh, 20 tahun yang lalu PLN kayak gimana. Mumet gua. Aduh. Nah, gitu. Jadi itu tadi kuncinya ya, apa kemauan, dan itu kemauan itu biasanya sih muncul karena leadership yang kuat ya. Iya. Jadi Bawahnya mah pasti ngikutin kali. pasti ngikutin. Iya. Sama kayak Jonan dulu kan juga dia kan nggak merubah ini kan. Orang-orang kan dulu pada takutnya ketika Jonan masuk banyak orang yang bakal bisa berubah nih. Gitu. Apa namanya? Yang tadinya dia nggak terlibat jadi disingkir-singkirin. Padahal kan ternyata enggak kan, teman Jonan kan. Sama seperti kesehatan Pak Menteri Budi Sadikin kan, fight-nya luar biasa. Dia itu bukan latar belakang pendidikan, dia bankir. Jadi Menteri Kesehatan. Kemudian ngelawan hegemoni industri kedokteran yang sudah kayak gitu kan. Mafia farmasi. Bukan mafia farmasi, mafia kedokteran. Mafia kedokteran. Itu kan dilawan ya. Nah, nyatanya berhasil. Nah, gitu kan. Jadi memang betul butuh leadership, aturan itu bisa dibikin pelan-pelan dan kemudian menyesuaikan dengan harapan gitu ya. Tapi kenapa waktu Jonan di Menhub kayak gagal, kayak fail? Enggak juga kan itu. Nah, jadi kita ngelihatnya nggak bisa dari sisi, kalau ngelihat satu posisi jabatan setara menteri begitu nggak bisa ngelihat dari secara parsial keberhasilan atau kegagalan dalam satu program. Ya, itu kan masalah politik ya. Iya. Ya meskipun dia berhasil kayak gimana, kalau nggak punya dukungan politik, ya terpaksa harus diganti orang lain juga. Gitu. Berarti masalahnya Masalah politik, bukan politik masalah, ya. Bukan masalah kinerja gitu. Iya. Apalagi untuk posisi-posisi. Karena kalau udah posisi menteri, politiknya kuat banget ya. Dibandingin pada saat dia jadi direktur KAI kan. Nah makanya kan ini tergantung sistem politik ya.
Jadi kalau presiden menempatkan orang-orang itu meskipun atas rekomendasi partai politik misalkan, tapi dia menempatkan orang-orang profesional. Nah, Iya. kalau kayak begitu biasanya posisinya menjadi lebih kuat gitu. Karena setelah yang ditunjuk itu adalah profesional gitu ya, partai-partai nggak bisa ngeganggu gitu ya. Karena presiden pasti akan ngejagain gitu. Dan kayaknya posisinya Pak Jonan dulu ada kaitannya dengan politik gitu. Ya, ya termasuk isunya kan masalah dia nolak kereta cepat itu. Iya, urusannya Menteri Perhubungan kan nggak cuma kereta cepat. Isunya. Nggak mungkin cuma karena satu proyek terus kemudian digeser, nggak mungkin. Ya makanya. Nggak mungkin itu. Apa aja Itu pasti kompleksitasnya lebih apa aja sependek itu sih, cuma masalah kayak gituan doang, masa tiba-tiba langsung ini. nggak mungkin. Iya. Bukan itu pasti. Pasti ada persoalan lain yang nggak ada. Ya, persoalan lain itu misalkan ada kebutuhan presiden yang nggak bisa dilayani oleh Pak Jonan ketika itu, misalkan gitu. Iya, iya. Ya begitulah. Ya tapi omongan publik juga kan ngelihatnya kadang-kadang. Wah, kalau publik mah nggak bisa jadi patokan, Bos. Emang. Boleh ngomong kayak apa aja, terserah kita. Apalagi Kita ngobrol sekarang ini kan terserah kita. Iya. Iya. Ya kita ngobrol masih ada dasar. Kalau kadang-kadang mereka kan nggak ada dasarnya. Oh, gitu ya. Bisa jeplak. Oke. Ya gitu nih, kalau diterusin bisa sampai subuh nih. Udah berapa lama nih? Belum tahu nih. Itu udah nggak kelihatan gua. Nggak kelihatan. Wah, kayaknya udah kayak lama banget kayaknya. Iya. Ya nanti kita bikin sesi lagi lah, Din. Boleh. Boleh. Ada isu atau ada apa lagi yang baru, kita bikin sesi lagi. Tapi yang jelas kita udah sedikit mengupas soal masalah regulasi dan apa ya? Ekosistem Gedenya secara transportasi yang bagi kita ideal gitu ya. Ya. Dan itu sebenarnya untuk mencapai idealisasi itu nggak jauh kita. Sebenarnya nggak jauh. Nggak jauh, karena kan kita sebenarnya solusi termasuk teknologi yang gua sebutin tadi di Korea, di Jepang, Udah ada. udah tersedia. di Cina tersedia dan digunakan sehari-hari sekarang ini, bukannya nggak ada gitu. Udah implementasi malah ya. Udah implementasi. Oke, contoh nih, misalkan telemetri yang mengukur efisiensi kendaraan tadi, Ya. termasuk kapan repairnya segala macam, penjadwalannya segala macam itu udah banyak dipakai di perusahaan-perusahaan. Iya. Ya, perusahaan bukan non transportasi seperti yang gua tahu, yang gua pernah implementasikan perusahaan operator pertambangan. Oh, pertambangan. Ya, operator pertambangan itu sangat memerlukan perhitungan efisiensi Mobilisasi itu ya. Iya, buat mobilisasi itu. Dump truck itu bisa terisi penuh berapa ton, kemudian berapa kali rate-nya setiap hari itu ke smelternya misalkan kayak gitu. Nah itu dihitung betul tuh konsumsi BBM-nya, bannya. Oh iya. Jadi tahu ya kapan dia mesti ganti ban, kapan dia mesti ganti oli. Dia juga ngerti. Jadi bagaimana harus membuat jalur. Oh iya. Jalur yang efisien itu berdasarkan terrennya. Terus bagaimana memperbaiki jalannya, meskipun jalannya jalan tanah gitu, tapi itu ada tekniknya tuh. Jadi, iya. Tanahnya harus digimanain gitu, supaya itu berat tuh kan. Iya, supaya jangan kemudian itu terambles gitu ya kan. Nah, gitu ada atau terhambat gitu ya, sehingga konsumsi BBM-nya, bannya gitu. Iya. Kayak gitu. Itu udah implement. Udah. Tinggal dimasukin ke sistem kontrolnya, komunikasinya. Iya. Itu udah ada semua, ada big datanya gitu ya, mensimulasikan, ini harus begini, ini nanti harus dump truck untuk hari ini, dump truck yang ukuran sekian yang beroperasi gitu. Sudah sampai kayak gitu, decision makingnya udah luar biasa. Iya. Jadi udah masuk dalam manajemen. Artinya itu tadi, kita deket banget. Tinggal kemauan mau mengimplementasikan itu, dan itu kan ada konsekuensi yang harus dipenuhi oleh pemerintah, termasuk soal anggaran ya. Anggaran berarti. Sebenarnya nggak cuma anggaran, termasuk misalkan aparat yang SDM. Ya, SDM yang untuk pengawasan ya. Itu tadi kalau misalkan mau menyelenggarakan standarisasi, itu bisa dibayangin itu.
mau sertifikasi sopir bus seluruh Indonesia. Kapan selesainya itu? Sertifikasi hakim yang cuma berapa ribu aja nggak kelar-kelar gitu, bertahun-tahun gitu ya. Jadi Itu hakim ya yang dikit ya? Hah? Ya itu hakim yang dikit. Hakim itu dikit ya. Hakim itu paling mungkin cuma belasan ribu atau puluhan ribu gitu. Lah Paling supir banyak. bis. Gitu ya. Jadi itu untuk sertifikasi keahlian tertentu hakim perlu waktu. Karena satu kali diklat maksimal dalam 1 tahun cuma 700 hakim contohnya. Iya. Ya gimana untuk driver ya? Itu makanya. Driver bis, driver publik. Jadi ada kemauan didukung sumber daya itu masih ada hambatan lagi. Iya. Yang harus kita selesaikan. Apalagi nggak ada kemauan, udah selesai. Apalagi kalau kita nggak paham dengan ekosistemnya. Ya. Dan satu lagi yang penting ya, jadi tren di seluruh dunia buat sektor yang strategis karena proses pembuatan regulasi itu lambat, biasanya lambat. Sementara dinamika kehidupan di era global ini makin cepat, Makin cepat, siklusnya itu makin pendek, update-nya lebih cepat. ya perubahannya sangat cepat, teknologi berganti-ganti terus gitu. Iya. Sehingga akhirnya mereka strateginya itu membuat regulasi itu nggak yang paling tinggi. Regulasi itu yang paling rendah katakanlah peraturan menteri, tapi cepat gitu. Update terus gitu. Jadi nggak bikin satu lengkap semua kayak apa kemarin itu apa namanya? Undang-undang yang disatuin semua kemarin itu apa? Oh ini Apa omnibus? Omnibus jadi nggak omnibus begitu. Pokoknya udah bikin yang sekarang levelnya yang paling rendah nggak apa-apa peraturan menteri. Yang penting peraturan menterinya tiap tahun ada update. bukan hanya tiap tahun, setiap kali diperlukan langsung bikin. Oh ya. Gitu. Dan nggak perlu sempurna juga, yang penting bisa jalan. Nanti kalau ada yang kurang sempurna diperbaikin lagi. Iya. Gitu. Diupdate lagi. Diupdate lagi gitu. Nah, yang penting meskipun ini di level peraturan menteri yang posisinya paling rendah gitu ya, tetapi yang penting stakeholdernya sepakat. Itu dengan cepat regulasi itu bisa menjadi best practice yang diterima semua, dan itu tadi industri finansial bisa masuk, asuransi, ya teknologi itu semua kan Bisa nggak cover semua ya? bisa cover semua. Iya. Artinya sih kalau misalnya. Artinya bisa terjadi percepatan gitu. Iya. Ya sekarang kalau misalnya industrinya, ya sebenarnya kasarnya kalau misalnya operator itu ngerasa aman dengan segala macam dukungannya dia, entah dari asuransi, entah dari operasionalnya, ya harusnya kan mereka pasti akan tertib sih. Iya. Gitu. Sebenarnya kan kalau tertib itu kan yang diuntungkan juga para pengusaha itu Iya, terutama. pasti. Selain masyarakat ya, Iya. pengusaha. Kalau Karena kepastian hukum itu kan menjamin segala-galanya. Begitu ada kepastian hukum, biaya-biaya yang nggak jelas itu pasti udah. iya benar. Dia bisa tertib, biaya-biaya siluman pada berkurang, trustnya publik ke operator tinggi, ya baliknya ke dia lagi kan. Ketika trustnya publik ke dia tinggi kan berarti profit buat dia. Ya, profit. Dan paling nggak itu kan tidak ada pengeluaran yang tidak seharusnya kan gitu. Iya, gitu. Iya. Ya, kayaknya sudah cukup lama. Iya, udah. Kalau kita terusin ntar bisa tambah lagi nih. Oke. Jadi ntar mungkin next time kita ngobrol lagi sama Om Didin lagi. Oke. Di tempat yang lain lah ya. Ya. Ini kita sekarang lagi numpang di kampus saya. Di ruangan alumni. Kampusnya sebutin. Kampus Universitas Surya Dharma, kampus aviasi. Tempat biasa kita bikin konten soal aviasi. Oke. Gitu. Nah, kebetulan karena kemarin kita nyari yang tengah ya. Belum mau ke tempat gue di Bogor jauh. Mau ketemu di Pondok Gede Jawa ya, tengah-tengah deh. Tengah-tengah di mana? Ya udah di kampus. Di Halim, di Bandara Halim. Ya, kalau gitu nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya, atau kalau misalnya ada usulan-usulan lagi yang misalnya buat Om Didin obrolin lagi gitu, boleh tulis di komen. Jadi nanti kita atur lagi ya kapan kita bikin lagi kontennya gitu. Ya teman-teman, penumpang Indonesia, IDPEX, sampai sini saya Taufik
Oke, Saya Didin. kita pamit dulu. Oke, bye. Baik.